والصديقين والشهداء والصالحين جميع مشايخنا في مشايخهم خصوصا إلى روح محمد نووي بن عمر الجوي إلى روح شهادين أحمد بن حجر العسقلاني وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات شهداء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة. Hadhabu Sayyidina Yahya bin Mu'adz rahimahullah min a'zamil ightirar, panikah dari paling agungah katepo indi menurut kaulah at-tamadi roster-rosan ana tepin fi dzunub dalam dosa ala raja'il afi ing atasen ngarep pangapura. Semestinya orang yang mempunyai suatu tujuan semestinya menjalani sebab-sebab daripada tujuan tersebut. Maka kalau ada orang yang punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu bertaubat, lalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu baru dibenarkan. Tetapi kalau orang punya dosa dan tidak bertaubat lalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang salah. Karena setiap sesuatu yang punya tujuan harus dilalui dari asbab-asbabnya. Jadi as-sabab at-tawakkul halu Rasulillah wa takassub sunnatu Rasulillah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Rasulullah SAW, tetapi bekerja adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau ada orang yang dalam urusan-urusan dunia pun juga begini. Jadi kalau ada orang mau mendatangkan rizki tanpa dia bekerja keras, lalu cuma duduk-duduk saja baca-baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad, baca ini, yang tidak datang-datang rezekinya, tidak mungkin, itu tidak bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah berkata, ayyuhan nasi malu wa kaddu, wahai manusia bekerjalah kamu dan bersusah payahlah kamu. Susah payah memang harus ada asbab, harus ada pekerjaan, sebab bekerjalah kamu dan bersusah payahlah waqaddu fa innakum qad alimtum anna Allah la yumtiru dhahaban wala fiddatan, karena kalian sudah tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan hujan emas dan perak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan emas lah. Sekalipun orang sudah baca ini, itu urusan
apa namanya urusan amalia, urusan baca dan lain sebagainya itu urusan akhirat. Jangan dicampur adukkan. Jadi urusan dunia kasab usaha itu juga diharuskan. Bagaimana walau laqad amara Allahu wa tajnihi bizahab. Alhasil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahuzzi ilaiki nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha, "Wahuzzi ilaiki nakhlah tusaqit 'alaiki." Dan usahalah untuk mencapai memperoleh kurma yang ada di atas pohonnya, susaqit 'alaiki rutaban janiyah. Maka kurma itu akan jatuh dan ambil kuntu regan ontu jadi ontu mereka buru keker. Namun tak ontu masa apa bisa keker? Tak bisa. Jadi mereka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan asbab-asbabnya. Maka termasuk min azimil ightirar orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Dia terus mengerjakan dosa-dosa, tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ightirar. Kata Imam Al-Ghazali, seperti ada orang yang jualan di pasar sampai pada jam 12 sampai pada jam setengah 1 dia tetap berjualan, sedangkan di masjid sudah azan waktu sholat Jumat. Dia mengharap bahwa imam akan mentakhir sholat, sementara dia masih jual beli, jual transaksi, masih ini dan lain sebagainya. Dia tidak pergi ke masjid, dia tidak berjalan, tidak dijalankan kakinya ke masjid. Itu ightirar namanya. Tapi kalau dengar azan masjid, di masjid azan, waktu azan sholat Jumat, terus ditutup tokonya, dia tidak bertransaksi, dia tidak jual menjual, dia berjalan, lalu dia mengharap supaya sholat di masjid, maka itu namanya bukan tamanni. Itu yang tepat. Kalau umpamanya tidak ada asbab-asbab, maka itu sangat keliru. Seperti halnya urusan-urusan akhirat. Urusan-urusan akhirat, orang yang sangat-sangat salah yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kami ke dalam surga, maka kami masuk ke dalam surga sekalipun kami tidak salat. Maka sangat keliru itu, tidak salat. Bahkan tidak salatnya orang itu sudah menandakan bahwa dia na'udzubillah min ahlin nar, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi segala sesuatu pasti dengan sebabnya. Kalau sudah ada asbab, maka Allah Subhanahu wa taala akan, memang Allah Subhanahu wa taala musabbibul asbab, Allah Subhanahu wa taala yang membuat sebab. Tetapi sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa. Kalau ada orang tidak dia tidak suami, tidak beristri, lalu mengharapkan anak, atau
dia sudah punya istri tapi tidak bersetubuh dengan istrinya lalu mengharapkan anak, ya mana bisa. Allah Subhanahu wa taala tetap kuasa. Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Qadir menciptakan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam tanpa ayah, memang dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan di makhluknya asbab. Setiap sesuatu pasti dengan sebabnya. Maka dari ini pula orang yang mengerjakan satu sebab yang merupakan sesuatu yang buruk lalu menimpa dirinya, fala talumanna illa nafsaka. Seperti ada orang yang memang sudah terbiasa kalau makan cabai dia sakit perut, bisa moros makan cabai. Pas ini situng saat makan cabai moros, pas sabar, kula sabar sakit tabu, ya benih sabar. Karena berarti bisa ngelakonin. Jadi segala sesuatu pasti dikaitkan dengan asbab-asbabnya. Maka dari itu min alamatil ightirar, min azimil ightirar. Dan ini adalah waswasatus syaitan. Waswasatus syaitan seperti ini. Godaan-godaan setan, orang yatlu alaihi, syaitan membacakan kepada orang itu ayat-ayatul rahmah, ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah taala Maha Pengampun, Allah taala begini. Tetapi dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dosa. Mana bisa? Yarjun najata wa la yasluq masalikaha, innal safinata la tajri 'ala al-yabasi. Az-dzunub 'ala raja'il 'afwi min ghairi nadamah wa tawaqqu'ul qurbi min Allah Ta'ala bighairi ta'ah, dan mengharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengerjakan taat kepada Allah. Dia terus malas, tidak pernah mengerjakan taat, tidak pernah salat, tidak pernah baca selawat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sedekah, tidak pernah mengerjakan amal-amal saleh. Lalu mengharap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap menjadi aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Wow, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala orang yang sangat-sangat dalam pekerjaan taatnya fi a'la illiyin, dalam tingkat paling atas. Subhanallah. Para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala riyadhahnya subhanallah. Masya Allah. Luar biasa, sangat luar biasa. Kemarin saya baca dalam kitab Ihya di pengajian di rumah waktu asar, ada seorang ada orang sufi, orang ahli tasawuf yang berjumpa dengan pendeta rohibun Nasrani, seorang pendeta orang Nasrani. Orang Nasrani ini tidak mau masuk Islam. Terus dia berdialog dengan seorang yang sufi ini. Terus dialog orang yang sufi ini sangat kepingin rohib pendeta ini masuk Islam. Akhirnya dalam dialognya seorang pendeta ini mengatakan kepada orang yang sufi bahwa Yesus Kristus, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, tidak makan dalam zaman 40 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Tidak kepasukan, tidak makan, tidak minum dalam waktu 40 hari. Dan si pendeta ini mengatakan bahwa itu adalah mu'jizah
dari mukjizat Rasulullah SAW yang tidak pernah didapatkan di selain para anbiya wal mursalin. Artinya tidak mungkin kalau bukan orang nabi sampai tidak makan 40 hari, tidak mungkin. Lalu orang yang sufi ini mengatakan, kalau saya tidak makan dalam zaman 40 hari, kamu masuk Islam. Dan kamu tahu bahwa Islam adalah hak, bahwa agamamu adalah batil. Iya, saya akan masuk Islam. Baik. Lalu dia duduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang selalu diawasi oleh orang pendeta ini. Jadi selalu diawasi sampai 40 hari dia tidak makan. Subhanallah. Tidak makan. Lalu seorang yang sufi ini mengatakan kepada orang yang rohib pendeta ini sudah 40 hari saya tidak makan. Saya masih sehat, masih tidak apa-apa. Akan saya tambah sampai 50 hari. Setelah 50 hari dia mengatakan akan saya tambah, akan saya genapkan sampai 60 hari. 2 bulan tidak makan, tidak minum. Subhanallah. Maka seorang yang rohib ini ta'ajjub. Masya Allah, masih ada man yujawizu, laqad wujida man yujawizul masih. Masih ada orang yang menang kepada Al-Masih Yesus Kristus, yaitu ummah daripada ummahnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk Islam, wa kana dzalika sababa islamihi wa hasuna islamuhu. Terus Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-nya, wa hadza darajatun 'azimah qalla man yablughuha. Dan ini adalah derajah yang paling tinggi, 2 bulan 60 hari tidak makan. Kalau saya 3 hari sudah kelepak-kelepak. Tidak makan, tidak. Masya Allah. Artinya para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Wa ma'adzalik, seperti yang diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam, dikerjakan dalam 1 salat 2 rakaat cuman. Setelah menunaikan ibadah haji, masuk ke dalam Ka'bah dan salat 2 rakaat, mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Setelah salam dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi Allah, ma'abadtuka haqqa ibadatik. Saya masih tidak menyembahmu dengan sebetul-betulnya menyembah kepadamu. Subhanallah. Wa ma'adzalik, Masya Allah. Jadi sesuatu pasti dikerjakan dengan asbabnya, melalui sebab. Jangan mengharapkan kedekatan kepada Allah dengan malas-malas, dengan tidak mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat kepada Allah, salatnya betul, terus pertama fardu, sebelum sunnah fardu dahulu. Setelah fardunya sudah dikerjakan semuanya, lalu salat sunnah. Mazala abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbahu, dan terus menerus hambaku mengerjakan sunnah sampai aku cinta kepada hambaku. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, baru dia dekat kepada Allah, baru dia mendapatkan wilayah, maqamul wilayah. Bukan segampang yang kita bayangkan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha.
wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adzani la'u'idhannahu. Jika dia minta kepadaku, niscaya aku pasti mengabulkan apa yang dia minta kepadaku. Maka orang ini menjadi mujabud da'wah, orang yang diterima segala sesuatu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Diceritakan juga dalam kitab Ihya bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an tawa sittata ayyam. Sayyidina Abu Bakar termasuk adat kebiasaan Sayyidina Abu Bakar tidak makan dalam jangka 6 hari. Dan diceritakan juga bahwa para sahabat ada yang 7 hari. Tetapi yang kemudian tabi'in dan tabi'in dan para aulia yang memang kuat-kuat, ada yang sampai 1 bulan, ada yang 40 hari, bahkan dalam cerita yang barusan ini ada yang 60 hari. Subhanallah, luar biasa. Kalau yang tidak tidur sampai 40 tahun itu banyak. Jadi tidurnya cuman tidur duduk saja gini, aghfa'atan. Dan di kalangan para sahabat juga banyak, seperti yang diceritakan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu taala an, dia pernah berkata, bagaimana aku tidur? Kalau aku tidur di waktu siang, maka berarti rakyatku aku sia-siakan. Kalau aku tidur di waktu malam, maka berarti ibadahku aku sia-siakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak kalau tidur ya cuma duduk aja. Ala ghayah min al-ijtihad, min al-jidd wal ijtihad. Wa intidharu zar'il jannah bi badrin nar. Banadan tak tatamanan surga kalau bini-bini neraka. Dia menunggu nikmat-nikmat surga dengan mengerjakan na'udzubillah sesuatu yang mengharuskan dia masuk neraka. Artinya mengerjakan dosa-dosa tetapi dia mengharap masuk surga. Ya mana bisa. Satu contoh yang paling ngepas, kalau orang ada yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak memasukkanku ke dalam surga, maka aku tetap masuk surga sekalipun aku tidak mengerjakan salat. Maka dikatakan kepada orang ini, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu untuk kenyang, maka kenyang sekalipun tidak makan. Coba ada makan. Tidak bakalan kenyang. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi. Bernyareh di sana orang-orang setaat bil ma'asi karena maksiat. Ini seperti yang di atas, wa intidharu zar'il jannati bi badrin nar. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Engkau dibalas dengan apa yang telah engkau perbuat. Kalau berbuat baik maka balasannya baik, kalau berbuat jahat maka balasannya na'udzubillah adalah siksa neraka. Ad-dunya daru amal wal akhirah daru jaza. Ad-dunya daru zar'in wal akhiratu darul hasad. Dunia adalah tempat orang bekerja, orang beramal, sedangkan di akhirat tidak ada lagi amal, tidak ada lagi taklif. Yang ada adalah balasan, immal jannah wa imman nar. Di dunia adalah tempat orang menanam, di akhirat adalah orang tempat untuk
menghasilkan apa yang telah dia tanam. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وانتظار الجزاء بغير عمل والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. Banadan tak belisan beri amal kalau tanpa amal. Watamanni ala Allah bandar pengarap dekat Allah ma'al ifrat asar tanah mabanget artinya mujawazatu haddil i'tidal artinya mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-sya'ir yarjun najata wa la yasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Mengharap dia keselamatan dan tidak pernah dia berjalan di jalan keselamatan itu pun sendiri. Inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas, saungkuna perahu, sesungguhnya perahu tidak akan berjalan di tempat yang kering. Perahu mesti ajaran yang dalam aing, tak mungkin ajaran yang bedih. Mun soal kekuasaan Allah tetap kuasa Allah Ta'ala, tapi asbab Allah Subhanahu wa taala menurut sebab sunnatullah Allah Subhanahu wa taala tak mungkin majalan perahu nang bedih. Jadi montero umpamana ajaran perahu, terus ajaran perahu nang ibedi, pah macam hizib, macam hizib. Gimana kawal junono funononya? Tak usah macam hizib lah. Perahu na sabar kata saya aja dan tibi. Tak usah ni karakan. Pada kalaban orang ajalan pas sembrono nyetir dan badan mau kencang ngebut pacak bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya tahu saya ngaji dia lah lere lama kan menikah tak masuk akal tapi dan badan dan sembrono pah macam ayat kursi bani cebon saya mereka jadi bani tempat banjong jadi ajaran gelo lere gelo tengah gelo bani kare kena macam-macam asbab semacam tahaffuz tahsin ila akhirih. Iki benih kadang tak kesadaran tak sadaran sebenarnya kan terkadang saya beda ke orang. Jadi urusan dunia al-kasbu sunnatul Rasulillah, kasab adalah sunnah Rasulullah. Wa tawakkal adalah halu Rasulillah. Jadi mereka al-kasbu asy-syari'ah, misalan al-tawakkul bagi mereka haqiqah. Jadi mereka kena apa namanya mengakui dua syariat dan hakikat pada yang kui. Namun yang kui setong tak bisa betul. Maka dari mereka itu bagi sareng Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq.
Orang yang saya atau tasawuf tapi tak fikih, maka orang yang zindik, bisa-bisa tak abajang, bisa-bisa ngojaki saya sampai di makom yang mana pada makom ini sudah tidak wajib lagi saya sholat. Na'udzubillah. Siapa orang yang mengatakan bahwa saya sampai kepada makom di mana makom tersebut menggugurkan kewajiban sholat, artinya saya tidak wajib lagi bersolat, maka orang yang menikah ampun jelas-jelas kafir, karena sholat menikah wajib wujuban mujma'an alaihi. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, membunuh orang yang menikah ke seorang lebih bagus ketimbang dari membunuh orang kafir 70 orang kafir. Karena orang kafir sudah jelas bahwa dia adalah orang kafir. Jadi orang-orang mukmin sudah bisa menghindari dari kekafirannya. Tetapi orang ini bentuknya bentuk orang muslim yang sangat berbahaya, tetapi dia sudah kafir. Maka membunuh orang satu ini lebih baik daripada membunuh 70 orang kafir. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang yang cuma alim dalam ilmu fikihnya saja, tetapi dia tidak alim dalam ilmu tasawuf, artinya dia cuma belajar ilmu syariat, tapi dia tidak pernah belajar bagaimana riya, bagaimana ujub, bagaimana suudzon, bagaimana penyakit-penyakit hati, bagaimana sifat al-madhmumah, bagaimana sifat al-mahmudah, faqad tafassaq, maka dia adalah menjadi orang fasik. Tetapi wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang yang mengumpulkan antara fikih dan tasawuf baru dia mutahaqqiq, orang yang sungguh-sungguh betul dia mengerjakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Sumber tetap satu dari Rasulullah SAW. Wala musyahata fil istilah. Kata para ulama, tidak ada alasan dalam istilah-istilah sekalipun di zaman Rasulullah SAW tidak pernah dikatakan, tidak pernah diucapkan. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya al-syauq, misalnya al-khauf, al-raja, ila akhirih. Seperti di zaman Rasulullah SAW tidak pernah ada istilah-istilah idgham bi gunna, idgham bila gunna, qalqala, ikhfa dan lain sebagainya. Tidak pernah ada istilah mubtada khabar, tidak pernah ada istilah fikih dan lain sebagainya, bai'uddain biddain ila akhirih. Tetapi ruh daripada ruh syariah dan ruhul haqiqah tetap ada mulai dari zaman Rasulullah SAW. Jadi maksud dari kainto sumber tetap setong, pakun setong dari Kanjeng Nabi. Cuma saampuna kababa paneka cabang-cabang petak-petak buat para ulama untuk memudahkan orang belajar satu fan daripada fan yang lain. Jadi petak panika fan fikih, panika fan tasawuf, panika fan. Wila dari Rasulullah SAW situng syariat ampun tidak boleh. Sampai dekat toriko juga sepenikah pada toriko panika. Wila satajana toriko Rasulullah SAW.
Jadi tariqan Rasulullah lam yazidu minha wa lam yanqusu anha syai'an. Jadi tak ada masalah ini dalam masalah istilah. Jadi sebenarnya cara memahamin bahwa semuanya wa kullu min Rasulillah multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Semuanya bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalan al-witru sunnatun, masalan Rasulullah SAW bersabda al-witru sunnah, witir hukumnya sunnah. Itu kan urusan fikih kan. Rasulullah SAW juga yang bersabda al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu kan urusan tasawuf sudah. Jadi sumbernya dari Rasulullah SAW, sumbernya tetap satu, dan urusan cabang-cabang maka ini adalah tertib daripada para ulama, di petak-petak daripada ulama untuk memudahkan belajar. وقال أحنف بن قيس حين سئل ما خير ما يعطى العبد عقل غريزي. ما شاء الله. Abu Ahnaf bin Qais hina su'ila ma khairu ma yu'tal abdu. Ini mereka ditanyain pasal Ahnaf, ma khairu ma yu'tal abdu. Tining pun apa paling bagus sebarang saya paringin pasal kabulah. Abu Ahnaf aqlun gharizi. Panika akal sebangsa tabiat. Masya Allah. Jadi paling bagus nikmat kita tentu ba'dal iman, sama arena iman paling bagus sesuatu saya bagi dan kekabulah yang diberikan kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Kalau berakal maka orang yang menikah bisa mengendalikan segala sesuatu. Kalau berakal orang yang menikah bisa menjalani barang yang hak. Tetapi akal adalah sebatas alat untuk menerima nur hidayah. Jadi akal seperti mata, lamun tidak mata buta. Orang nggak berseki setaja mereka setong bernah celeng. Tapi akal mereka juga buta dengan nur syamsi. Nur areh. Lamun tada nur areh sanajan mata mereka melak maka sebenarnya juga setajana badan di lembarna setong. Tetapi pada akal mereka harus badan ibadah nur syamsi. Jadi tak bisa puntenan akal lebih ngada dari nur. Jadi tak bisa puntenan akal mereka lebih ngada dari syariat. Beda syariat keluh pas untuk nerima syariat mereka beda akal. Jadi beda nur syamsi keluh beda cahaya yang menyinari sesuatu, segala sesuatu yang bisa membedakan warna merah dan warna hijau dan putih dan lain sebagainya. Lalu ada mata, beda mata kangkui bisa api teeki. Maka dari mereka mata tak bisa acung adain para mana nur syamsi. Mesti nur syamsi ada. Nur syamsi kalau beda puru beda mata. Maka dari mereka Rasulullah SAW adabu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Jadi tak iman seorang saat situ ngaban kapi sampai hawana, sampai akal lah, sampai bangaterona, sampai setajana nafsona nurok dak ke apa saya langkau datang ngiba barang jadi artinya nurok dak ke syariat. Jadi
akal menika, mata menika menentukan nur syamsi. Jadi ada nur dulu, lalu dibuka mata, maka mereka melihat bahwa ini adalah hijau, ini adalah merah, ini adalah putih dan lain sebagainya. Dan tak bisa dipungkirin punten. Jadi mereka lamun umpamana, jadi akal makun tak bisa ajung ada indah ka, dak ke syariat. Jadi maksudnya ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh syariat, maka harus akal mengikutinya. Akal mereka cuma menerima meloloh. Dan tidak bisa melanggar, tak bisa ajung ada indaka syariat. Maka dari itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana mashul khuffi bil asfal." Kalau memang agama bil aqli, dengan diukur dengan akal, bukan dengan syariat Allah, maka ngusap sepatu yang tena badan iba-iba, karena nang iba-iba saya capok kotor. Tapi justru si sunnah ngusap sepatu pada nang atas, nang atas nang kantor kan, badan iba-iba. Jadi lamun umpamana lakaran yang kui kalaban akal, maka yang tena nang iba-iba karena iba-iba si kotor. Inti dari mereka bahwa syariat ditetapkan dulu, lalu diterima oleh akal. Tapi akal mereka Masya Allah, situng nikmat sangat raja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebab akal, maka orang mereka bisa mengatur segala sesuatu. Jadi sampai akal itu tiaki ban Allah Subhanahu Wa Taala sebagai raja, dan ini dalam mamlakatul qalb, ini dalam kerajaan badan manusia. Panega manusia panega di situ kerajaan. Saya kak dima memimpin panega akal ban atena. Adapun anggota-anggota selain seperti tangan, mata, telinga dan hidung dan mulut dan lain sebagainya, maka itu adalah seperti prajurit-prajurit daripada raja panega. Jadi mereka termasuk juga al-quwal batiniyah wal quwal zahiriyah, termasuk ghadab, termasuk syahwah, termasuk apa saja mereka aropa aki tentara-tentara, prajurit-prajurit daripada ratu mereka. Lamun umpamana tada akal, tada nafs, tada atih, tada atih seperse, tada akal sefokus, maka mereka ketika pegel yaktena yuridul intiqam. Jadi ketika pegel aba, maka mestena ampunlah intiqam artinya nyiksa. Ketika pegelin aba mereka, maka yaktena mukol rekan. Tetapi datang akal seret mukol, jadi apa bagus apa coba. Baru mizan itembang kalau bentembangan syariat. Ajar tepak dekat cara syariat apa tak tepak? Tak tepak aja. Elu dikendalikan. Maka mereka kalau ben akal serojih, kalau ben ates bagus, maka mereka pas bisa dikendalikan hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Jadi menurut orang tadi akal, tadi ate, maka sembrono. Di ketika tero ilakonin setuju barang saya keteruin, baik itu haram atau halal dan sebagainya. Tapi kalau ben akal, kalau ben ate, bisa ibitaki mun halal buru ilakonin, mun haram tak ilakonin. Jadi paling bagus paparing di Allah Subhanahu Wa Taala adalah akal. Aqlun ghariziyun. Qila fa illam yakun qala adabun salih. Itu bagi fa illam yakun, maka namun tak ada beberapa akal. Kalau sudah akal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa yang kedua? Sesuatu yang paling bagus diberikan kepada
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Ahnaf bin Qais, adabun salih, adalah tata krama si bagus. Pada banyak mana? Ya, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala an pernah berkata, saya belajar kepada guru-guru saya dalam zaman 18 tahun dan 18 tahun thuluthan, 2/3 daripada 18 tahun berarti berapa? tahun. Berarti 12 tahun kula belajar dalam zaman 18 tahun, 12 tahun saya belajar adab tata krama, sedangkan 6 tahun belajar ilmu. Jadi 6 tahun sepertelon dari waktu mereka ajar ilmu, 2/3 dari waktu mereka ajar tata krama. Seperti juga mana orang se pasraki ben embunda ka Imam Malik radhiyallahu taala an, alimhul ilma wal adab wal yakun ilmuhu kal milhi wa adabuhu kat ta'am. Jadi mereka ajarin ilmu ben tata krama, ilmu nah pada kalaban buja tata krama pada kalaban keakanan. Masya Allah. Jadi tata krama mereka Masya Allah. Itu berkira kena orang sedepak depak busul mereka kalaban tata krama. Kalaban tata krama cepat depak orang. Inna jamal al-fata bil ilmi wal adabi wa qadruhu bihi ma ya'lu 'ala al-kawkabi. Saungkuna kegendangna seorang pemuda adalah dengan ilmu dan tata krama, dan pangkat daripada orang yang pemuda tadi dengan ilmu dan tata krama adalah di atas pangkat bintang-bintang di langit. Kalau tata krama Masya Allah. Pas Imam Syafi'i ada bu, faya laita waqti kullahu fil adab. Sekalipun Imam Syafi'i sudah belajar dalam zaman 18 tahun, sedangkan 12 tahun diperuntukkan untuk belajar adab dan 6 tahun untuk belajar ilmu, tetapi Imam Syafi'i mengatakan ya laita waqti kullahu adab. Ngarep cek saking seteja bektona benika ikun aki kangkui adab tata krama. Jadi 11 tahun cek saking seteja tata krama. Subhanallah. Pada orang kata Allah Ibnu Saqqa, saya rasa itu nggak boleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setong kalau pain dan kul asmana. Mereka kikana waktu masih kecil, sama-sama kecilnya ada di Irak, katanya orang wali mereka kadang-kadang zahir, kadang-kadang dia hilang begitu saja. Jadi mereka kadang-kadang padang, kadang-kadang sobung tak temu.
Dan kata orang itu adalah orang wali kutub, orang wali tengkir kan. Maka ada ketiga orang, yang satu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang nomor dua Ibnu Saqqa, yang nomor tiga penega kalau pain dan kulanya mana. Penega intara ada ke orang sewali penega. Situngah ngocak aki kaulah atanya Ibnu Saqqa, naudzubillah. Ibnu Saqqa penega ngocak aki engkau deki atanya sesuatu pertanyaan saya tak bisa ijawab benar yang saya wali roh. Jadi kena debat. Jadi pertanyaan saya tak bisa jawab. Pas di situ ngocak aki engkau atanya sesuatu yang teroning gua apa jawab. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada bu njak monongkok. Engkau ke ngaca bisa melolo terobaro-kana. Wes lah, ada apa boleh. Kau ada yang tak aja bisa berogana terus. Penikah adab. Tata krama penikah, masya Allah. Lalu mereka berjumpa ungku dan orang penikah. Kantos samangkin orang penikah tak pangki je besera punten. Orang penikah begitu zahir elang. Kan wali mastur kan. Maka ketika orang penikah apangki sarang orang seketerlo penikah, maka naudzubillah tsumma naudzubillah orang wali penikah ada budak Ibnu Saqqa, ra'aitu narul kufri taltahibu fi wajhik. Saya melihat api kekafiran, naudzubillah, di dalam wajahmu. Engkau nengalein apoi kekafiran ni di dalam muana baan. Ana pun pertanyaan baan, maka iya. Jawab pada iya. Wes. Jawab maksud aja. Bingung. Sebaan ke situ apa nih kan? Pertanyaan ada iya. Jawab pada iya. Tapi karena baan juga korang tata krama, maka baan jadi bekal icapok fitnah kalau baan fitnah na dunya. Baan bekar bergelimang harta sampai lupa. Ana pun riyah, karena riyah lah marido deka Allah Subhanahu wa taala atau takramah deka walina Allah Subhanahu wa taala, maka riyah bekal ngucak pada satu saat qadami hadza ala raqabati kulli wali. Jadi kakiku ini kaki tang sokoh ya, pani kebekal nungko adakah bundaan setiap para wali. Artinya bakal setiap orang wali tinggi sampai nungko adakah setajah bundaan para wali-wali lain. Ada Abdul Qadir. Masya Allah. Maka mulai si ketelah mereka. Ma'atamadi zaman asartana lanceng zaman yang Ibnu Saqqa ini belajar. Na'udzubillah. Belajar dia menjadi orang alim. Na'udzubillah. Tapi alim mereka. Tapi Allah ilmi. Alim sangat alim pun cerdas. Sampai tak pernah ada debat kalau orang-orang kafir kecuali mereka menang. Tak pernah debat kalau orang kafir kecuali menang. Tak pernah debat kalau orang kafir kecuali menang. Sampai akhirnya Ibnu Saqqa yonceng ben situng pendeta orang rohibun Nasrani, orang pendeta Nasrani keanggui adialuh. Keanggui adialuh yonceng, begitu yonceng anak rohib penika termasuk orang Siratin waktu penika ningkuh tepaan Ibnu Saqqa penika berdialuh.
Faltafata ilaiha, maka dia menoleh kepada anak daripada orang yang dari anak pendeta ini, fa'ashiqaha, maka dia jatuh cinta. Dari sini awalul fitnah. Maka lalu dia dirayu, akhirnya yang putri daripada pendeta ini tidak mau dikawin kecuali kalau Anda masuk Kristen. Maka akhirnya Ibnu Saqqa rela menjual agamanya dengan dalih cinta, masuk Kristen. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kalau bentar kul adab, coba na'udzubillah. Berat. Adapun sesitung apa nikah, maka panikah dekat sampai ma'tamadi zaman, asartana lancengan zaman akhirah dekat dengan seorang raja negeri Mesir, sampai akhirnya pas ibadati menteri, pas dipercaya untuk mengelola wakaf, pas diserahkan artinya menteri wakaf rekan, menteri wakaf penduduk sampai kaya, sampai akhirnya bergelimang harta yang sampai akhirnya kelem nang dalam masalah hubud dunia. Kita tak sampai naudzubillah, tak sampai kafir kan. Cuma yang kita nikah doa atau bertebu dari orang yang sebut lipan ke setaja na tepat. Anapun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka setelah beliau menjadi min ahli rijal, minar rijal, sudah menjadi orang wali, dia pernah mengatakan qadami hadza ala raqabati kulli waliyin tahaddutsan bin ni'mah. Tahaddutsan bin ni'mah, bahwa kakiku ini ada di atas pundak setiap para wali. Jadi menikah ada kalanya pada saatnya karena orang menikah tahadduts bin ni'mah, jangan kira bahwa itu adalah takabbur, punten. Jangan kira menikah karena takabbur dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lastarin menikah, alhamdulillah, lastarin menikah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menikah ada buke bengkok ka luar Roma. Ege bekeluar Roma pas sabe engkau dega abu kusraki engkau ka abu tawadhu'an minhu. Ana pun tebu segala, maka tahaddusan bin ni'mah, benih karena takabbur dari aban tibi punten. Jadi mereka persis kalau bantebuna orang-orang wali Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengatakan bahwa engkau insyaallah. Mereka ada seorang wali mengatakan engkau insya Allah tak kira nyiting neraka. Maka ada perdebatan di kalangan orang-orang luar mereka. Loh, itu kan al-amnu min makrillah jebon. Mereka ikut caki al-aman min makrillah. Jadi kan rasa aman dari makrullah, dari tipu daya Allah Subhanahu. Tidak, dia tidak mengatakan dengan hawa nafsunya. Dia mengatakan dengan tonton bin Allah Subhanahu wa taala karena mereka mentahadduts bin ni'mah. Tahaddusan bi ni'matillah. Jadi karena ibu Ka'ban Allah Subhanahu wa taala ikasyaf semacam maka tahadduts bin ni'mah ada bu sebenarnya. Jadi nenek pada satu saat orang wali menikah ada bu juga karena aduh mau nengah engkau masuk apa kok masuk ke surga tak pantas. Mereka fi halati tawadhu, dalam tingkat tawadhu. Jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti menikah sampai diceritakan bahwa Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu taala an pada saat dia berziarah kepada Rasulullah SAW, dan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai adalah cucu daripada Rasulullah SAW, dia adalah bangsa Habaib juga.
sampun masuk pada saat itu 70.000 bersama Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dalam riwayat. Termasuk di dalamnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga ada di waktu menikah. Di waktu menikah dari kejauhan kita ada pada ke astana Rasulullah SAW. Dari jauh menikah pun ngeter Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, gemetar dia dan wasahah berteriak-teriak, ya jaddah, ya jaddah, ya jaddah, wahai kakekku, wahai kakekku. Setelah sampai di hadapan Rasulullah SAW, amamal wajah asy-syarifah, di hadapan kubur Rasulullah SAW, dia berkata dengan 2 bait syair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yadayka litahdha biha syafati. Pada saat jauh, artinya pada saat aku di Mesir, karena ke bedening Mesir, bedening Irak juga pernah bedening Irak. Ruhi kuntu ursiluha, roh aku utus untuk ziarah kepadamu ya jaddi, wahai kakekku. Wa tuqabbilul arda anni wa hiya naibati, rohku adalah mengecup ardah bumi, wahya naibati ban banika ketika tadri kaulah. Wa hadhihi daulatul ashbah, sekarang bukan hanya roh, badan pun sudah ada di hadapanmu ya Rasulullah. Famdud yadaik, maka ulurkanlah tanganmu ya Rasulullah, litahdha biha syafati, supaya lidah panika bisa mengecup tanganmu ya Rasulullah. Maka langsung astana Rasulullah SAW ipo ke atas asta. Dor panika langsung pas Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ngecot astana panika pas ke dalam boleh astana Rasulullah. Masya Allah, panika karamah azimah. Oh, mohon karamah sepanika, Masya Allah, mohon. Kenapa kebaik karomah-karomah ngaper? Ada arden apa nih kak? Ini ke Rasulullah nih kawan. Ngaper aja dan nyata saing, ada arden, ada guna apa nih kak? Ini ke karomah, Masya Allah. Lah, lastari benikah, ini kamu oleh karomah suruh aja benikah. Lastari benikah, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai terus entar dek ke Babu Jibril dan dia berbaring tidur. Semua jemaah sepitong puluh ibu banikah isoro nita seirana tawadu'an minhu. Tetapi tidak ada yang berani menginjakkan kakinya di kepala Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Buru saja pada buru kopi. Takut ini besar sini nita seirana. Tapi tawadu'an minhu. Jadi menikah oleh rahmat, oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada nikmat engkau takut takabur kok maka tawadhu. Asal langsung intar daka Babu Jibril pasasarin menikah bahwa orang yang suruh ni takapi. Masya Allah. Jadi sebenarnya kan halul awliya, tingkatan para awliya pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kan riwayat sahihah, artinya para mutawatir rekan. Diterangkan kiban ulama. Bahkan 2 bait syairan mereka termasuk mutawatir. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yadayka litahdha biha syafati. Sampai itu tiaki qasidah nani dalam fi jumlatil qasaid an-nabawiyah benika. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Masya Allah. Qila fa illam yakun qala sahibun muwaffaq. Qila itu buaki fa illam yakun maka man ta'abada qala sahibun muwaffaq. Ada Abu Basrah Ahnaf bin Qais, sahibun muwaffaq, panika kancah saya paringi taufik. Masya Allah.
kanca panika masyaallah nikmat si sangat raja lamun lakaran kanca panika bener-bener kanca se suka duka, kanca se lakar ikhlas, se lakar abento ila akhirih. Panika nikmat si sangat raja di Allah Subhanahu wa taala. Akhaka inna man akhalahu kasa'in ila al-hayja bighairi silahi. Tawani Imam Ali radhiyallahu taala an. Jadi tereta nabaan kanca nabaan orang si tandi kanca jiria pada kalaban orang yang perang tandi ke man. Masyaallah. Subhanallah, kanca panika termasuk nikmat, tapi kanca silakar si ungkuan si ukhuwah fillah si atatiaki tereta ni di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sahibun muwaffaq, lamun sampean bilu maka kanjana panika sampean sema loros. Lamun sampean loros maka kanjana sampean panika sinolong endek ka sampean. Panika masyaallah nikmat si sangat raja di Allah Subhanahu wa taala. Ben kanca panika termasuk dari amal se nyaman rekena tapi raja kencerna. Artinya akan cemelolo cuma akan cemelolo keng kunci mempera akan cemelolo. Panika ampun ipor aja kencerna ben Allah taala. Sampai inna ala yaminil arsy manabiru min nur 'alaiha rijalun 'alaihim tijanun min nur mukallalatun bin nur yaghbituhumul anbiya wal mursalun qalu awalaysu anbiya wal mursalin qala laysu bi anbiya wal mursalin qala man hum ya Rasulullah qala hum unasun yatazawwaruna fillah wa yatajawazuna fillah ila akhirih. Jadi bahwa di kanan-kanan arasy ada mimbar-mimbar yang terdiri dari nur dan diduduki oleh orang-orang yang mukallalah bin nur, diberi cemang sekalaban nur, yaghbituhumul anbiya wal mursalun, sampai para anbiya wal mursalun mereka juga mengharap mereka najak semunggu tero cuk saking apa nikah andi pangkat sabenika. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Walaysa bi anbiya Rasulullah, itu bukan anbiya wal mursalin, bukan. Tetapi dia adalah kaum yatajalasuna fillah wa yatazawwaruna fillah." Cuman mujalasat tok, apa dengan along bolong tujuk karena Allah Subhanahu wa taala dan saling ziarah karena Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Ada amal ibadah boleh. Masya Allah, tadi mana kau Masya Allah, tadi kanca mana kau raja kancerna. Jadi sampai ibri pangkat si tinggi sampai sebenarnya. Masya Allah. Jadi tazawwuruna fillah wa tajalasuna fillah. Bahkan neneng dalam salat situng 7 kelompok yang mendapatkan ong naung dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ong naung kecuali ong Allah, rajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala, dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Jadi menikah Masya Allah karena Allah Subhanahu wa taala tok ada boleh. Subhanallah. Jadi mahabbah mereka bila ampun dah senang Masya Allah. Dan kau lah di kancah ni Makkahul Mukarramah, cek senang sampai lebihan benderetan rasanya rekan. Cik Masya Allah kancah mereka. Jazakallah khairan katsira. Jadi banyak apa tu dah kabupaten kau dah. Ketika kabupaten kau dah rekana leso kita mereka semangat ila akhirih. Sampai akhirnya kancah mereka pulang lebih dulu dari saya. Waktu menikah betul kau diberi Makkahul Mukarramah, menikah pulang lebih dulu. Waktu menikah waktu mulai betul kau dah pas tak pernah. Sampai tak pernah. Tapi akhirnya ibu ate ben Allah Subhanahu wa taala, maka kau mengatakan, "Ai engkau ni tak guru geri, engkau guru ke Syekhuna Ismail jabatan kau." Jadi akhirnya pas hilang rasa pas terus pernah juga betul. Masya Allah kancah mereka Masya Allah. Sampai diceritakan bahwa ada orang intar ke kancah, intar tok ada boleh ada ibadah, tidak pernah mengerjakan ibadah apa lain, cuman intar tok, aziarah tok, ziarah ke kancah fillah. Setelah pulang dari ziarah, ada orang wali Allah Subhanahu wa taala ki puru kuper dari haji.
Ini kita ngaki di dalam kitab. Ki kubur-kubur dari haji. Ku syifa buka ban Allah Subhanahu wa taala kencerna aziarah dak ka kancana ban kencerna amal ibadah hajina. Ki bonyoan kencerna orang yang aziarah ka kancana. Sampai orang yang mereka ngocak, dari mana saja kamu? Tidak dari mana-mana, cuma dari teman aja. Apakah ada hubungan nasab? Bukan. Apakah ada hubungan ini? Bukan. Ada. Terus bagaimana? Ya karena teman-teman aja, teman karena fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Aku senang karena Allah Subhanahu wa taala. Pas ngocak bahwa panika ikasyaf kencerna atang haji porop kalaban kencerna ban seentarka ka kancana jira tanda. Karena mereka ingin bahwa mereka juga sehingga beda. Saya lagar lebih raja kencerna. Masya Allah. Jadi kancam mereka, Masya Allah. Al-ukhuwah fillah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, Al-ukhuwah fillah, teretan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Eki menika teretan se eka sintain, eka senengin, eka leburin ujung-ujungnya karena ngamri ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga kancah menika ukhuwah fillah dengan fiddin, termasuk yang menika hubungan antara santri dan guru. Santri senang dak ke guru, apa? Pola ngajari engkau dak cara ibadah dak Allah taala, ngajari engkau regana akhlak fokus, asal engkau coba pas dadi fokus, asal engkau tandi ilmu bahan di ilmu, asal engkau dadi orang yang bergelandangan dan semacam akhir engkau dadi orang setaat ila akhirih, maka engkau senang. Panika termasuk ukhuwah fillah. Panika raja ganjarna pagi ini akhirat. Jadi ukhuwah fillah panika tak pandang bulu punten. Jadi besar orang yang saya kesenengin. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali pernah ada buku dalam kitab Ihya. Bahkan orang andi kancah karena Allah Subhanahu wa taala cukurikan kanjana menika. Datang ada kesambian. Pas sambian amul jeukina kanjana menika. Sambian aku boy turun si nyaman-nyaman. Kangkui kanjana menika. Sambian tak bisa amasa tak oning si amasa bodoh tukang masak si fokus sampean seneng dak ke tukang masak menika apa bolana penika yonceng ka angkui amasa ka angkui ada erin kanjana sampean penika ki termasuk juga al-ukhuwah fillah termasuk kanca fillah karena penika pada ujung-ujung rantai karena engkau seneng dak ke tobah penika tukang masak kan karena tobah mereka amasaki tang kanca, sedangkan kanca ya kanca karena Allah Subhanahu wa taala. Penika kan ampun rantai kan ampun. Penika masuk juga. Saya pun Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Sangat-sangat raja. Menabi zaman lamba, zaman para ulia saya zaman lamba. Penika menabi ampun kanca pas itu nang saben-saben salat. Itu saban ikan setong itu agak dia saya cerita bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal ada selama 17 tahun saya tidak pernah meninggalkan berdoa kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Imam Syafi'i mereka kancana termasuk ukhuwah fillah. Bahkan pernah Imam Ahmad bin Hanbal sakit pas subhanallah Isapot bin Imam Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i jatuh sakit karena santrena Imam Ahmad bin Hanbal songkan kepikiran Imam Syafi'i jatuh sakit, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal karena diziarahi oleh Imam Syafi'i maka dia sembuh beres ngiding ce Imam Syafi'i songkan aziarah Imam Ahmad bin Hanbal dekat Imam Syafi'i pasti beres juga. Subhanallah, ini ajib min ajaibil ukhuwah fillah. Asalnya Imam Ahmad bin Hanbal songkan Imam Syafi'i aziarah
Ngolatin Imam Ahmad bin Hanbal songkan, Imam Syafi'i kepikiran songkan juga. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal beres karena ziarahin Imam Syafi'i. Alhamdulillah kok beres pesanan. Kuper Imam Syafi'i songkan. Ngiding Imam Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i songkan. Ziarah Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Syafi'i beres juga. Masya Allah. Luar biasa. Begitulah ukhuwah fillah. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira badan gaula andi dua kancah. Panika andi mahabbah dak badan gaula se ukhuwah fillah rekan. Masya Allah. Situ orang Makkah, situ orang Indonesia, Masya Allah. Pada ampun tinggal saja ampun. Mereka menurut riwayat dari kan Masya Allah atuaki sampai dalam doa-doa mereka selalu diselipkan nama Al-Faqir betul kau. Ukhuwah fillah, taritan fillah dari Allah Subhanahu wa taala mereka bertingkat-tingkat juga. Ada yang paling derajat paling tinggi ya, maka kekhadimin seperti dia pelayan terhadap kancana mereka. Jadi sampai itu bagi lamun kancana ben datang dak kabaan ngocak dak kabaan engkau puto pese masalan. Lamun ngocak ben ngocak puto berempah pada ki cek pun kita ki masih bukan akhun fillah. Artinya beni akhun fillah sih dalam derajat tingkat sepaling tinggi kan. Jadi kena puto pese langsung beri, korang beri boleh, mohon semakin ya gender gelu padena kerena kan. Mereka oleh nala, kau jangan subhanallah. Tapi mereka tak mustahil daripada ke zaman daripada ke derajat mereka. Kong langgong daraja iki darajana santri dak guru kan. Masih ada zaman ken saya memang sangat-sangat berkorban. Menepi guru napa kandi kepentingan pun apa-apa ada yang menesekade sedajan dunya dari kan ikoras Masya Allah di zaman semangkin gitu beda sisa nikah. Jadi kita termasuk ukhuwah fillah, termasuk taritan fillah juga. Jadi sahibun muwafaq, jadi kancah si paling taufik. Qila fa illam yakun itu bagi maka lamun tada qala qalbun murabit. Ateh se ribat aja ke perbatasan. Artinya si sabar atas apa namanya nyakekna makhluk dak orang penikah. Jadi hati selalu sabar, Masya Allah adalah sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa setelah akal. Pertama, apa sesuatu yang paling baik, paling agung, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya, maka dia menjawab Ahnaf bin Qais adalah akal. Lalu ditanyakan lagi, kalau tidak ada akal, maka adalah adab yang bagus. Kalau tidak ada akal, adab yang bagus, maka adalah teman yang muwafaq. Kalau tidak ada teman, maka adalah hati yang selalu sabar. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luar biasa juga. Fa illam yakun qala tulus samti. Maka lamun tak ada
qala tulus somti, maka lancengan ngenang. Kalau ini juga tidak diberikan atau sudah diberikan semua, maka tulus somti ngenang aja-ajaan. Jadi apabila ada beda manfaatnya, maka furu aja-aja, mun ada manfaatan ngenang. Maka panika as-somtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Ngenang panika hikmah ben sukane orang sing ngalakonin hikmah. Jadi ngenang ampunlah panika termasuk satu pemberian si sangat raja dari Allah Subhanahu wa taala juga. Lalu dikatakan qila fa illam yakun qala mautun hadir. Namun itu juga tidak ada qala mautun hadir, mati bailan. Ada boleh lebih bagus mati lah. Nanti ini terakhir mati ini kawan. Artinya kalau sudah tidak ada yang 6, sesuatu yang 6 tadi, akal yang baik, adab yang saleh, teman yang muwafaq, hati yang sabar, tulus somti, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk kebaikan terhadap orang tersebut, maka lebih baik orang itu mati saja. Jadi mati bayar kena. Jadi kau di kamar patena lebih bagus tembak dari odi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر بنبرك فربunga sebab الذين آمنوا deka orang-orang sing imanaki sebab الذين وعملوا الصالحات ben ngalakonin sebab الذين deka banyak-banyak barang sifakus minal faraid wan nawafil minal furud wan nawafil, dari banyak-banyak fardu dan banyak-banyak sunat. Anna lahum da sawhuna alladzina amanu jannatin, banyak-banyak swarga. Hadaiqa dzata asjarin, banyak-banyak kebun seandi, banyak-banyak kapungkaan, wa qusurin, banyak-banyak istana. Al jannah makna secara keseluruhan, makna jannah adalah surga. Termasuk al-firdaus dimaknain surga. Tetapi makna secara lughah al-jannah adalah al-bustan. Al-jannah adalah kebun. Tetapi ahlul lughah mengatakan al-bustan alladhi fihi an-nakhlu yuqalu lahu jannah. Wal bustan alladhi yuqalu fihi al-karmu yuqalu lahu firdaus. Jadi kebun yang terdapat di dalamnya kurma maka dinamakan jannah. Adapun kebun yang terdapat di dalamnya anggur maka dikatakan firdaus. Ini menurut lughah, menurut aslul lughah. Wa illa secara keseluruhan dinamakan surga. Surga tidak lain adalah satu ibarah dari istana-istana yang terdapat di dalam istana itu adalah kebun-kebun yang tajri min tahtihal anhar. Saya mengalir di dalam kebun-kebun tersebut air-air yang jernih, yang bagus, yang enak dipandang, dan nikmat-nikmat subhanahu wa ta'ala, dan isi-isinya bidadari-bidadari dan wiridan-wiridan dan sebagainya. Jadi ini ke surga. Di surga Bashir alladzina amanu wa amilus solihat, beriin kabar bunga deka orang-orang seiman deka Allah dan ngalakonin amal bagus, kalaban bi anna lahum jannat, bahwa orang-orang tersebut akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga akan didapatkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci daripada masuk surga.
Jadi lamun beriman maka mereka ampun mesti masuk surga sekalipun tidak amalus solihat, tetapi mestinya perda ke neraka. Kalau tidak ada iman, apapun amal-amal soleh yang dia dikerjakan maka tidak akan masuk surga. Iman adalah kepercayaan di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah iman. Jadi ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah Islam. Tetapi iman adalah i'tiqad dalam hati, kepercayaan dalam hati. Orang yang mengumpulkan dua antara syahadat, mengucapkan dengan lisan dan yakin i'tiqad dengan hati, maka orang banika ampun jelas masuk surga, dan orang banika ampun nyaman orang Islam fid dunya wal akhirah. Tetapi orang yang mengucapkan syahadat tetapi dia tidak yakin, tidak i'tiqad dalam hatinya, maka banika cuma mengucapkan Islam meloloh, tapi di akhirat tak masuk ke surga. Dan ini adalah dikatakan orang munafik. Tapi orang yang seandi kepercayaan kalaban atena bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka dia adalah selamat. Jadi a'zamul an-ni'am miki banika an-ni'ma al-batinah al-imanu billah. Paling rajin nikmat miki banika nikmat si batin, nikmat iman percaya. Beni amal ibadah zahir beni. Jadi amal kepercayaan, percaya bahwa tak ada pangeran lain Allah, bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah kunci daripada masuk surga. Ada boleh. Pada suatu saat Imam Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu taala anhu dia tidur pada waktu sahur, ada hatif yang mengatakan pada saat ini kamu tidur, sekarang ada orang-orang yang menyembah selainku, dia sedangkan merayakan hari hari raya mereka. Jadi ini tepat dekat hari Natal. Bangun kamu dan ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ceka mereka. Ceka tepat hari Natal. Maka masuk ke gereja Sayyidina Abi Yazid Al-Bistami. Masuk ke gereja, lalu seorang rohib, pendetanya orang si tinggi banget. Artinya di dalam kerohibannya orang si lakar ampun top juga kan. Ini dalam kerohibannya. Sampai rohib mengatakan di dalam gereja ini ada orang asing. Tolong keluar. Abu Yazid Al-Bistami tidak keluar. Tolong keluar. Abu Yazid Al-Bistami tidak keluar. Maka lalu dipanggil satu persatu oleh rohib penegak, oleh pendeta penegak, jemaahnya. Setelah sampai dekat Abu Yazid Al-Bistami, rohib penegak mengatakan bahwa kamu apa agamamu? Maka dia mengatakan Islam. Ini orang asing. Tolong keluar dari sini. Di sini jemaat adalah orang Nasrani semua. Dan sekarang tepaan dengan ritual menurut keyakinan kami. Tolong keluar. Maka Abu Yazid Al-Bistami mengatakan saya tidak akan keluar sampai jelas mana yang hak dan mana yang batil. Oh, menengaji bana debat saben kok. Ya terserah. Debat ya terserah, tak debat ya terserah. Maka ya seorang yang rohib mengatakan engkau andi 10 pertanyaan, mohon baen bisa jawab kapi. Amun baen tak bisa jawab baen masuk Kristen. Iya. Bagus. Engkau ada andi pertanyaan kia? Saya pun Imam Abu Yazid Al-Bistami. Mohon baen bisa jawab. Ya baen pakun Kristen, tapi mohon baen tak bisa jawab baen masuk Islam. Iyalah wes. Maka ditanyain pen seorang rahib penegak, apa satu yang tidak ada duanya, apa dua yang tidak ada tiganya, apa tiga yang tidak ada empatnya, apa empat yang tidak ada limanya, apa lima yang tidak ada enamnya, apa enam yang tidak ada tujuhnya, apa tujuh yang tidak ada delapannya ila akhirih.
Maka jawab Ban Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, adapun satu yang tidak ada duanya adalah matahari. Adapun dua yang tidak ada tiganya adalah matahari dan bulan. Adapun tiga yang tidak ada jawab kopi. Lima yang tidak ada enamnya adalah keriki. Bolong-bolan, tunjuk tuting, tunjuk tengah, tunjuk manis, tunjuk degan-degan. Mun berlebih adanya mana? Adanya mana? Adapun yang enam, adapun yang tujuh tidak ada delapannya adalah hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mari Sabtu, Ahad boleh, ada boleh. Ila akhirih jawab jawab sampai ditanyain tentang apa sesuatu yang hidup, yang bernyawa tetapi dia tidak hidup. Apa sesuatu yang bernyawa tetapi dia tidak hidup? Hanya tapi tak audi. Maka jawaban Imam Abu Yazid Al-Bustami adalah subuh. Was-subhi idza tanaffas. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Wan subhu ini kan anafas, hanya apa? Alhasil jawab sederhana. Lalu sekarang tinggal pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah satu, cuma tung ada boleh. Sambian tanya 10 biki ben boleh jawab sederhana. Semakin kau dah tanya situng. Baik, apa pertanyaan sambian? Apa kunci surga? Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menjawab. Lalu didemo oleh jemaatnya semua. Dua rumah pun jawab. Ngocaki, engkau tahu ke jawab benar ya? Cuma karena lamun engkau ajawab beendeki tak noro engkau itina aki ben kafi. Maka sepakat setuju jemaah, apapun pilihan sejauh bagi sambian kau tetap noro. Maka jawab, ya moninga jadi ya kuncina surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka masuk Islam saja. Jadi kunci surga ini yakin dengan i'tiqad bil qalbi, dengan hati. Jadi ini kacau masih membedakan antara orang masuk surga dan orang yang tak masuk surga, orang yang sepecir dan orang yang tak pecir. Anapun urusan dunia, urusan panika, artinya kejunilan dan semacam bisa saja rekan itu terjadi ke orang-orang kafir, ngapir dan semacam bisa saja terjadi. Tapi mereka belum tentu nyamain karomah. Pakun yang membedakan adalah iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa ada seorang Nasrani, orang Nasrani mereka mukasyaf. Jadi ibuka bisa ngauningin dek ke aten orang. Mukasyaf. Padahal orang itu orang Nasrani. Maka terjadi fitnah azimah di kalangan orang-orang Islam. Duh, kok mukasyaf itu betul berarti benar, berarti apa yang dia bawa adalah agama yang benar. Wahida tengin kalau bersitung orang alim, orang Islam ngibalat ting. Ada bancing kok patena. Intar dega orang penikah ternyata romana penikah kunci atau top lah bangah. Tok lah bangah. Tok. Pak jawab dari dalam. Hei orang Islam, buang leting aja deh kan. Itu mereka kan. Padahal mereka tak ada tak jangan ucap punten. Buang leting aja deh kan. Ban mentar dan antar mati nangkok ban. Weh sudah buang. Buang leting. Masuk dekat sampai masuk ngocak. Aduh. Bukan mandi
andi kasyaf, andi irikan, andi kejunilan, andi ria. Kalau ben apa ben deh? Yang kok kalau ben riyadhah. Riyadhah apa? Riyadhah api tain nafsu. Jadi jak nafsu suruh ngakan kok tak ngakan. Jadi kok tok. Api tain nafsu. Jadi kok iralah tok jadi tok. Maka ibuka. Wah, orang yang Islam yang ngajaki. Ya ayo ban masuk Islam. Wah nundu orang menikah. Wah ngocak. Iya, engkau masuk Islam. Masuk Islam, baca syahadat. Sama masuk Islam ditanyain ban seorang alim. Apa ban mak masuk Islam? Pola tentang nafsu ki buru ngocak serojek masuk Islam. Subhanallah. Coba. Kalau ben riyadhana sampai bisa diantarkan deka challenge tepat. Jadi kalau ben riyadhana afitain nafsu sampai akhirnya ya cek masuk Islam, cak nafsu suruh cek masuk Islam. Engkau afitain deka nafsu cek pun. Agama masuk Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.